Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Pilkada 9-in-1 akan segera tiba. Mulai 14 November, jumlah hari karantina warga yang terdiagnosis dipersingkat dari 7 hari menjadi 5 hari agar hak voting mereka tak terpengaruh. Selang 5 hari kemudian, mereka boleh keluar tak peduli apakah hasil tes rapidnya negatif ataupun positif. Per 14 November, jumlah hari karantina penderita positif disesuaikan menjadi 5+N, di mana jumlah hari karantina dipersingkat dari 7 menjadi 5 hari. Usai menjalani karantina 5 hari, mereka boleh keluar tak peduli apakah hasil tes rapidnya positif ataupun negatif. Namun bagi yang bergejala positif, tetap perlu melakukan mekanisme manajemen kesehatan mandiri. N 有可能是这个0到7都有可能，那意思就是说，如果你隔离完5天之后，那快筛阴性，后面就不用再自主健康管理，就跟正常人一样，一直都没办法测出是阴性，都是阳性，那7天也可以解除自主健康管理。CCC menyampaikan hasil positif tes screening tidak selalu berarti masih berpotensi menular. Seusai masa karantina, daya tularnya akan menurun. Di masa lalu ada beberapa kasus yang meskipun dinyatakan positif setelah menjalani tes PCR, angka CT-nya mencapai 30-an, sehingga daya tularnya sangat lemah. Terkait masalah voting bagi penderita positif, Wang menyampaikan selama boleh keluar, mereka boleh voting. Kabar buruk muncul tanggal 2 menjelang Pilkada 9-in-1. Calon wali kota non-partai Kota Ciai, Huang Shaochong, meninggal dini hari karena sakit. Menjadi calon wali kota pertama yang meninggal dalam Pilkada kali ini. Sesuai UU Pemilu, proses pemilihan wali kota Ciai akan ditangguhkan untuk sementara waktu. Papan reklame dan bunga ucapan selamat di depan markas membuat para pendukung merasa emosional karena calon wali kota non-partai Ciai, Huang Shaochong, telah meninggal di usia 72 tahun tanggal 2 dini hari. Istri mendiang membantah terkait desas-desus bahwa ia diduga meninggal akibat terdiagnosis. Sebanyak 6 peserta yang mencakup dari Partai KMT dan DPP mencalonkan diri dalam Pilkada Ciai kali ini. Selain menyampaikan bela sungkawa, mereka menekankan akan menghormati dan menaati UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilu Sentral. Ini adalah pilkada pertama kalinya ada calon wali kota meninggal karena sakit. Sesuai UU Pemilu, bila calon peserta meninggal sebelum hari pemungutan suara, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditangguhkan dan dilaksanakan ulang pada waktu yang ditetapkan. Pertemuan darurat segera dilaksanakan karena proses pengumuman registrasi dan pengundian nomor memerlukan waktu. Bila belum rampung sebelum tanggal 26, maka pada hari pemungutan suara kali ini, pilkada di Ciai akan dibatalkan dan dijadwalkan pada hari lainnya. Sistem cadangan federal Amerika menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin yang merupakan keempat kalinya tahun ini untuk mengatasi tekanan inflasi. Selain itu, Ketua FED menekankan misi melawan inflasi masih belum berakhir yang menyebabkan saham Amerika anjlok. Terkait apakah Taiwan akan ikut menaikkan suku bunga bulan Desember, Gubernur Bank Sentral menegaskan hal ini akan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Seperti yang diperkirakan, sistem cadangan federal Amerika kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 3,75 hingga 4%, tertinggi sejak krisis moneter tahun 2008. Perang Rusia-Ukraina membuat harga energi dan pangan melambung yang memicu inflasi. Laporan bahwa skala kenaikan suku bunga akan memperlambat sempat membuat bursa saham melambung, tapi tampaknya FED tak berencana menghentikan kenaikan suku bunga dalam waktu singkat. Ditekankan bahwa misi memerangi inflasi masih belum berakhir. Saat berita ini keluar, indeks saham utama Amerika semuanya anjlok. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. Ini adalah ke-6 kalinya FED menaikkan suku bunga yang berarti suku bunga hipotek dan pinjaman usaha akan semakin tinggi yang dapat memperparah resiko resesi ekonomi. Keputusan Bank Sentral Taiwan untuk ikut menaikkan suku bunga bulan Desember menjadi fokus. Pakar mengamati bahwa Bank Sentral telah menaikkan suku bunga tahun ini dari 25 BPS pada bulan Maret yang akhirnya direvisi menjadi 12,5 BPS. Diperkirakan kali ini Taiwan juga akan ikut menaikkan 12,5 BPS. Namun keputusan menaikkan suku bunga ini akan diambil dalam rapat Dewan Pengawas. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Festival Dia de Muertos di Meksiko. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.